Baik teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara menggunakan template budget planner ya. Oke, di sini saya anggap teman-teman sudah mendownload filenya. Tanggal mulai di sini adalah tanggal mulai pencatatan. Jadi tinggal kita klik dua kali, tanggal 1 Mei misalnya. Tanggal akhir pencatatan, misalkan tanggal 31 Mei ya. Klik dua kali, tinggal pilih aja. Mata uang di sini adalah rupiah, kemudian saldo awal. Nah, saldo awal di sini, misalkan teman-teman udah punya uang nih, semua uang yang ada di rekening ataupun cash, di total jumlahnya saat awal pencatatan dimulai, misalnya modalnya 10 juta misalnya ya. Nah, uang 10 juta ini adalah modal awal saat pencatatan dimulai. Kemudian di sini bisa teman-teman atur goalnya dari rincian kebutuhannya, misalkan 50%, keinginan 30%, ataupun masa depannya 20%. Nah, ini bisa kalian atur, defaultnya 50, 30, 20 ya. Tapi kalau teman-teman mau ubah, silakan bisa diubah ya, sesuai dengan formatnya. Nah, ini gaji ya. Nah, gaji di sini, misalkan teman-teman ini seorang pengusaha ya. Karena pengusaha itu penghasilannya fluktuatif, teman-teman bisa rencanain nih gajinya berapa. Ataupun teman-teman yang karyawan di suatu tempat, nah itu biasanya kan ada uang lembur tuh. Nah, itu juga fluktuatif juga tuh dari semua penghasilannya. Ini juga bisa direncanakan, misalkan katakanlah 10 juta ya yang kita planning. Penghasilan kita 10 juta. Ini yang kita planning ya. Nah, nanti ini masuk ke planning rencananya. Aktualnya nanti diisi di bawah sini. Kemudian kita kesini dulu ya, ke dashboard kategori. Nah, kategori di sini ada kebutuhan, keinginan, dan masa depan ya. Nah, nanti subkategorinya itu ada di sini teman-teman, yang kalian isi. Contoh ya, kita kebutuhan dulu. Contoh kebutuhannya, subkategorinya adalah makan. Kemudian apalagi, transport misalnya ya, transport. Terus ada listrik, PLN, ada air, PDAM misalnya. Nah, ini adalah subkategori dari kebutuhan. Nah, keinginan, subkategori misalnya liburan, terus atau HP baru misalnya ya. Nah, masa depan ini bagian dari investasi. Contohnya misalnya saya mau nabung nanti setiap bulan di Bibit, terus aja di Bibit seperti ini ya. Nah, ini settingan awal ya. Sekarang kita catat nih, kebutuhan makan kita sebulan berapa sih. Contoh misalkan 1.500.000 misalnya. Ini kebutuhan bulanan ya. Kita planning sebulan ini makan 1.500.000. Transport misalnya 600.000. Misal PLN misalnya berapa ya? Oh, sorry, 6 juta kemahalan. Misalkan 600.000. PLN listrik, nah, misalkan katakanlah 600.000 juga. Ya, PDAM katakanlah 150.000 misalnya. Ini kita tulis di planning ya, atau direncanakan. Liburan kita misalnya mau ke Bali atau mau ke Thailand. Kita tulis di sini misalnya 5 juta nih planningnya. HP baru berapa sih? 6 juta katakanlah. Nah, aktualnya dikosongin aja. Nanti aktual itu isinya di sini, teman-teman ya. Kemudian ada investasi, misalnya masa depan nih Bibit. Kita rencanakan sebulan ini kita nabung 1 juta misalnya. Ya. Nah, ini settingan awalnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini nanti ada arus kasnya ini. Nanti teman-teman bisa lihat nih. Kalau kita belanjakan semua dari yang kita punya nih, saldo awal 10 juta ini. Nah, ini 5 juta, sisanya 5.150.000 dari semua yang kita belanjakan ini. Tapi karena kita belum belanjakan, masih direncanakan, ini masih berupa floating ya, 5.150.000. Aktualnya masih ada cash 10 juta rupiah. Nah, untuk hariannya tracking kalian teman-teman bisa terus di sini ya. Nanti kita contohin ya, misalnya tanggal 7 nih, hari ini. Kita gajian nih, contohnya kita gajian misalkan 10 juta. Oke, kategorinya pendapatan, gaji. Kita lihat. Nah, ya.
dari yang direncanakan menjadi actual. Oke. Kemudian kita mau nganggarin nih buat makan. Oke, kita keluarin deh buat makan. Kita pisahin dulu uangnya buat makan. Katakanlah buat makan itu kita nggak nyampe ini, ternyata 1.500.000, cuma 1,3 misalnya. 1.300.000. Berbanyak puasa ya kan. Terus ini kita kebutuhan makan. Nah, ini ya. Makan. Nah, ini 100% apa? Ini 100% ini pengeluaran nih dari sini ya. Ngambil, jangan panik. Aktual ini 100% karena kita baru ngeluarin buat makan 100%. Kemudian kita ngeluarin lagi buat apa nih? Buat transport 600.000. Transport 600.000. Kebutuhan transport. Nah, seperti ini ya. Kebutuhan 600.000 actual. Kemudian kita checklist yang udah. Lalu ada kita bayar listrik PLN 600.000 ya. PLN 600.000. Nah, kalau di sini PLN 600.000 misalnya, tiba-tiba ternyata murah nih teman-teman nih, atau mahal. Kalian tulis saja di sini 100.000 ya, contohnya. Ternyata lebih mahal. Kebutuhan, terus PLN. Nah, di sini ada notice melebihi dari anggaran, warnanya merah, gitu. Lalu ada bayar listrik PDAM, kita tulis di sini PDAM 150.000 misalnya. Kebutuhan PDAM. Nah, seperti ini ya, muncul. Nah, masih ada sisa anggaran nggak kira-kira? Rencana, oh masih ada nih, sisa 17.250.000 ya. Kita masih punya anggaran segini lagi nih. Berarti kita mau liburan atau gimana? Kita duluin ini deh, nabung dulu deh. Oke, kita duluin nabung dulu, misalkan tanggal 7. Ini adanya di 1 juta misalnya. Kita ada di bibit ya, ke masa depan, masa depan, tulis bibit. Nah, ini ya muncul. Nah, di sini juga berubah nih aktualnya, porsinya. Porsi pengeluaran kita ada di 73% kebutuhan, 26% di masa depan. Nah, ini masih bisa nih kita pakai ini, masih ada aktualnya nggak berapa ya, 16.250. Bisa nggak sih kita beli buat liburan atau HP baru? Wah, ternyata nggak cukup nih, gitu kan. Kita mesti hemat-hemat nih, kita beli ini deh, HP baru aja dulu deh. HP baru misalkan katakanlah cari yang 4 juta misalnya ya. Kita tulis di sini HP baru yang 4 jutaan. 400.000 salah. 4 juta. Kita masukin ke keinginan HP baru. Nah, ya. Dari yang kita rencanakan 6 juta, aktualnya adalah 4 juta. Nah, kita bisa berhemat di sini nih. Gitu teman-teman. Oke, itu saja tutorialnya. Nanti kalian bisa perdalam lagi, kalian coba-coba aja. Untuk link pembeliannya saya sertakan link di LinkedIn ya, nanti saya cantumin link pembeliannya. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.